Saya fokus ke dia bawa tas kayak tas DP kan, pakai jilbab gitu, kayak mukena jilbab gitu putih. Tapi dia di pohon tuh kayak loncat-loncat gitu, Cepat banget jalannya gitu. Ini siapa? Mungkin saya Akamsi, mungkin saya gitu. Udah kan. biasa di situ. Iya udah biasa mungkin lah, Akamsi. Dan itu yang lihat saya berempat, si Bejo nggak lihat. Saya pokoknya stuck di situ, nggak bisa jalan kaku. Turun saya, abis apa saya maksain udahlah, saya diem duduk tuh. Saya duduk diem aja. Lama-lama saya pikir apa iya sih nggak bisa. Saya cuma mikir gini, masa sih segini doang sih, maksudnya mental saya gitu. Coba lagi tetap nggak bisa naik. Rasanya berat kayak kita dipegangin gini perutnya. Kalau kita ngomong begitu, ketawa Bejonya, ketawa melengking ketawanya, kayak suara kunti lah. Oke. Dari semak itu ketawa. Kondisi kita udah ikat, ketawa. Sampai di saya merinding. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue masih di studio dan masih dengan salah satu narasumber favorit gue, yaitu salah seorang pendaki lawas ya. Zaman-zaman itu banyak banget kisah-kisah yang mungkin bisa kita kulik. Yang mungkin di era-era sekarang nih udah jarang ya pendaki-pendaki yang bisa merasakan kesakralan sebuah gunung yang masih sangat asri. Gunung yang ingin gue angkat hari ini adalah Gunung Slamet, tepatnya atapnya Jawa Tengah. Di gunung ini, mungkin ini episode yang kebalik. Narasumber yang saat itu menceritakan episode 2-nya dulu. Karena dari episode 2 ada spill episode pertamanya keren. Gue bongkar juga sekalian biar lo bisa lihat, oke? Lo pengen tahu kan narasumber siapa? Langsung gue perkenalan dengan Bang Bidin. Apa kabar? Alhamdulillah Bang, sehat. Sehat Bang Bidin? Sehat. Ini senior favorit Aing ini. Dia kisahnya keren-keren bro. Bang Bidin ini dia sudah bisa dibilang mendaki dari mungkin zaman-zaman lo pada baru lahir ya. Tahun 95, 96, 90-an lah. Dia sudah di atas gunung ya. Kita mungkin masih digendong-gendong bro. Bang Bidin, kali ini yang saya pengen tanyakan adalah kisah yang Bang Bidin episode pertamanya. Kan kemarin sempat spill tuh ya. Yang kita bahas kan kemarin yang keduanya tuh, kenapa balik lagi. Nah awal kisahnya ini kenapa sih Bang Bidin dulu? Ini masih tahun berapa waktu itu kejadian Bang Bidin? Masih tahun 96. Di tahun yang sama? Tahun yang sama. 96 juga? 96 juga sama. Dan pelakunya yang pada naik ini? Beda. Oh beda? Cuma ada satu teman yang sama di pendakian yang yang ikut kedua. juga? Betul, satu orang. Yang Agus ini? Agus. Oke. Sama. Agus. Nah ini saya pengen dengar cerita lengkapnya ya, biar yang nonton episode 2-nya ini ngerti. Episode 1-nya nih seserem ini. Cie. Oke Bang Bidin? Siap. Oke, lu pengen tahu ceritanya karena gue juga belum tahu. Langsung aja kita ikutin Bang Bidin, gue nggak pakai motong. Kisah ini terjadi di tahun 1996, di mana ketika itu pertama kalinya Bang Bidin dan beberapa temannya memutuskan melakukan pendakian ke Gunung Slamet di saat mereka libur sekolah. Disinilah awal mula Bang Bidin dan temannya mendapatkan pengalaman yang tidak bisa mereka lupakan. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi teror mengerikan dan melelahkan. Karena salah satu dari mereka ada yang melanggar peraturan kearifan lokal di gunung itu. Di perjalanan pendakian ini juga yang membuat Bang Bidin seolah mendapatkan kutukan dari Gunung Slamet yang membuatnya tidak pernah bisa mencapai puncak Gunung Slamet sampai saat ini. Aturan apakah yang mereka langgar sehingga membuat penghuni di sana murka? Mari kita dengarkan kisahnya. Awal ke Gunung Slamet tuh tahun 96. Agustus, masih Agustus waktu itu. Kalau nggak salah tuh awal bulan ya. Iya. Karena kan kita waktu itu setelah ujian sekolah, liburan, kita teman-teman nih udah planning lah.
masa liburan di rumah aja lu kayak ayam sayur gitu kan. Kemana nih kita? Ayo gas gitu. Akhirnya teman bilang, selamat lah. Kita belum pernah selamat nih. Gas lah. Jadi kita rencana waktu itu sebenarnya 8 orang. Awal rencana tuh 8 orang. Akhirnya jadi cuma 5 orang. Karena yang 3 ini nggak bisa karena berhalangan kan. Kebetulan saya ada temen, ini anak tanah abang 2 orang. Satu Agus, satu Wawan. Nah si Agus ini ikut pendakian saya yang di kedua kalinya di Gunung Slamet juga. Nah ini yang pertama saya sama dia juga. Jadi saat itu Bang, biasalah kita naik kereta dari Senen. Itu pokoknya stasiun favorit lah. Stasiun Senen kita naik kereta gerbong ayam sayur lah pokoknya. Kita berangkat pagi, setelah itu jadi pas libur pertama, hari pertama kita udah fix harus berangkat. Pokoknya yang nggak berangkat besok jangan nongkrong, istilahnya gitu lah. Udah ngancam nih. Nggak nongkrong katanya. Tapi karena yang bertiga ini berhalangan karena mereka sakit, ya udah kita maafin lah istilahnya. Berangkatlah kita dari Senen, turun di Purwokerto. Waktu itu kita berangkat hari Kamis, kalau nggak salah SMS itu hari Kamis kita berangkat dari stasiun Senen ke Purwokerto. Di kereta nih Bang. Jadi di kereta kita sempat ada obrolan nih. Kita semua mikir gini. Lu sanggup gak naik Gunung Slamet? Saya kecil, ya kan? Istilah kecil lah, Slamet mah masa kita masih oke nih jiwa nih istilahnya. Terus teman saya anak Tanah Abang karena dia udah tahu jalurnya. Udah pernah. Wawan udah pernah. Dia udah pernah 2 kali. 2 kali ya. Lu kayak tahu jalurnya aja ya. Kan gue ikutin lu yang tahu jalur. Nah, saya, Wawan, Agus, Bejo sama Rahmat nih. Ini berlima. Yang satu cuma tahu si Wawan doang nih satu jalur. Dia tahu jalurnya udah. Dari Bambangan waktu itu, Bambangan juga waktu itu. Sampai kita di Purwokerto, biasa ke Bumi Ayu, terus naik mobil bak. Biasa lah, kalau sana kan dulu transportasi bak sayur. Bak sayur, nebeng-nebeng. Iya, bak sayur, nebeng lah. Sampai di perkampungan apa lah, kira-kira jarak masih sekitar 5 kilo atau 6 kilo kita turun jalan kaki. Dulu jalan tuh batu-batu Bang. Makadam. Batu kali dulu, belum makadam. Oke. Masih batu kali kita jalan, itu udah bawa kayak, kalau dulu kan memang peralatan pendakian seadanya. Tas sekolah bawa lah. Ya. Tapi tas sekolah juga nggak sembarangan, Alpina coy. Alpina, iya. Paling jelek Jaya Giri. Carrier tetap, kita punya ada carrier memang, anak-anak ada stok carrier 2. Ya itu kemana pun selalu dibawa carrier itu. Waktu itu kan zamannya Alpina lah. Kita bawa DP-kan dari Jalan Batu Kali itu ke rumah Kadus itu sekitar 4 jam atau 3 jam kita jalan. Itu jalan kaki, full jalan kaki. Pemanasan udah dapet ya? Udah pemanasan, Batu Kali kan. Sepatu yang ya, kalau mungkin sekarang nyaman ya. Sepatu ala kadarnya lah. Yang penting pakai sepatu itu kan. Singkat cerita, sampailah kita di tempatnya Kadus nih. Itu waktu itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang lah. Kita sampai kan nggak mungkin kita langsung naik. Paling nggak kita harus break dulu lah. Terus semalaman, rehat dulu lah. Iya. Karena memang ketentuan dari sana nggak boleh naik jam-jam segitu. Harus pagi. Waktu itu ketentuannya. Maksudnya dari Pak Kadusnya sendiri punya peraturan seperti itu. Harus naik pagi gitu. Ya udah akhirnya kita sampai tempat Kadus, bermalam semalaman di situ. Ya kita ngobrol-ngobrol lah, kenalan lah sama Pak Kadus. Karena si Wawan ini teman saya memang udah akrab sama Pak Kadusnya itu. Kita ngobrol-ngobrol semalam cerita. Dia cuma tanya, udah pernah selamat belum? Ya saya belum pernah. Jadi yang udah pernah si Wawan ini. Nah kita ngobrol. Dan di sini ada satu teman saya, karakternya nih anaknya, yang saya bilang si Bejo ini, itu karakternya usil, jahil, kurang ajar, mama bangsat. Masalah di tongkrongan tuh, paling usil orangnya, nggak bisa diem, bacotnya kalau dia ngomong nih, wah, comberan deh. Iya udah segala macam dia lah, ngomong tuh, kalau udah ngomong udah lagu-lagu dia, kalau dia bercanda dia nggak kayak kita Bang, lepak gitu. Karena anaknya gitu Bang, kita udah paham memang karakternya dia. Gitu. Tapi saya bilang seperti yang di pendakian kedua, ini karakternya balik ke Agus. Jadi dia tuh yang awalnya dari rumah tuh orangnya gacor, wah pokoknya macam-macam, di kereta gacor, berisik, udah segala macam, sampai di sana sayur, diem. Oke. Karena mungkin dia nggak tahu apa yang dipikirin kan. Dia diem, nggak banyak ngomong, diem orangnya diem. Saya sampai bilang, Wan, temen lu Bejo,
Ini apa? Sambet. Sambet setan Jawa, saya bilang itu, maaf ya. Bercandain ya. Saya bercandain. Kok diam? Iya makanya kok diem aja ya. Kita ngambil pusing, mungkin dia capek ya. Saya pikir mungkin dia capek nih. Udahlah. Jo, lu istirahat Jo. Gue nggak bisa tidur. Lu ngapain bengong aja? Lapar lu, bilang gitu. Enggak, gue lagi refresh badan, dia bilang gitu. Udah ngobrol itu doang tuh satu. Akhirnya saya bilang udah rebahan, tidur lah. Saya masih ngobrol sama Kadus tuh, sama Wawan, ngobrol perkenalan segala macam. Cuman satu, kalau Pak Kadus kan cuma pesan aja. Maksudnya kearifan lokalnya ini yang harus dijaga, terus ini yang harus jangan dilarang segala macam. Kepercayaan mereka ya. Selang semalam saya tidur sekitar jam 2 atau jam 3-an lah. Pokoknya sebelum subuh itu udah tidur. Nggak lama, sekitar jam 6 atau setengah 6 saya udah bangun tuh. Siap-siap prepare mau berangkat tuh. Saya tidur sekitar 3 jam atau 2 jam setengah saya baru tidur, bangun. Prepare karena kita kesepakatan pagi jam 6. Jam 6 sarapan berangkat. Gitu. Nah setelah kita prepare, udah kita packing barang semua udah oke, udah siap. Jam setengah 6 kita ngobrol dulu sama Pak Kadus, izin buat naik ke atas, maksudnya ke puncak lah. Ngobrol-ngobrol Pak Kadus, kasihlah wejangan kita. Kasih wejangan sama Pak Kadus, cuma Pak Kadus ya itu pesannya dia, sebenarnya dari awal pesannya dia cuma itu, jangan merusak alam. Satu, pohonan jangan dipatahin atau dipotek, itu apa sih, cabangnya itu dipatahin jangan, terus ada binatang jangan diusilin. Pokoknya segala macam tanah atau apa jangan diambil. Dia bilang cuma pesan gitu doang. Udah di warning gitu. Warning pokoknya jangan. Mau ada apapun itu jangan. Udah itu. Setelah jam 6 kita oke, udah segala macam. Pamit sama Pak Kadus, jalanlah lewat ladang. Ketemu di payung. Ada payung sebelah kiri, saya ingat sebelah kiri, pokoknya payung gede gitu loh. Kita berhenti dulu ngebreak. Karena memang si Wawan bilang kita naik di sini nggak ada yang merasa ini gue paling hebat, ini gue yang udah berapa kali naik gunung, nggak ada. Kita naik di sini santai, aman, tenang, bareng-bareng, nggak ada yang misah gitu. Jadi kita naik benar-benar yang istilahnya ya bisa dibilang nikmatin lah bahasa kasarnya. Kita berangkat jam 6 sampai di payung. Karena kalau dulu nggak ada ini bang, nggak ada pos-pos shelter tuh, nggak ada. Belum ada ya? Belum ada, cuma adanya patok. Cuman saya bilang pos 1. Jadi cuma patok aja, pos 1 gitu. Model patok doang? Cuma patok aja udah, ditancap gitu kayak pembatas tanah kan. Iya. Teman-teman, ini pos 1. Oh patok udah. Jalan-jalan. Sampai ujung-ujung saya di mata air. Saya ingat tuh, pokoknya ada mata air dulu tuh di bawah, di pos 5 kalau nggak salah. Cuma Wawan bilang gini, nanti di atas ada mata air gitu. Udah airnya nggak usah banyak-banyak dari bawah gitu. Karena waktu dulu kan kita punya dirigen. Buat dirigen, jadi yang 5 liter itu kan dirigen. Satu orang tuh bawa, wajib. Karena musim kemarau juga kan. Agustus juga panas-panasnya gitu. Takut nanti di atas tuh nggak ada air. Udah kita bawa dirigen masing-masing isi full lah. Berangkat kita. Ternyata di pos 5 itu kita kena badai. Angin, kabut, segala macam. Ambil inisiatif. Udah kita bangun terpal. Kalau dulu terpal ya. Bukan tenda lah. Belum refit. Belum lah. Terpal seadanya kita pasang tali sana sini, kita ikat dengan pohon yang segede segini bang. Pohon tuh batang pohon segede gini. Buat pasang? Buat pasang. 4 pohon. Sisanya tuh pohon gede-gede yang kita pegang tuh nggak kepegang. Iya nggak kepegang lah. Itu udah angin segala macam. Itu sekitar jam 4 mungkin ya. Kita bangun tenda segala macam. Masak lah. Masak. Malam. Nah, yang saya bilang ini, teman saya, emang si Agus ini selalu bawa radio. Kayak mini kompo. Pokoknya dia pasti kalau kemana-mana ngaji ya itu. Jadi yang ngaji bukan dia, radionya yang ngaji. Berarti bawa kaset pita? Bawa kaset pita. Niat kan? Kaset pita setel. Pasti itu. Baterainya gede-gede itu? Baterai ABC yang gede itu. Lah berat itu kan bang? Hah? Ya berat itu hitungan. Lumayan lah. Kalau buat nyambit orang benjol ya kan. Bawa gituan? Gak gitu lah. Selalu bawa dia pasti. Pasti bawa kalau dia. Itu alat dia lah. Mungkin dia tenang kali ya. Sugestinya dia. Nah, kayaknya sih. Udah gitu kita nge-camp di situ. Kita masak nih bang. Masak. Wah. Kata si Bejo nih. Itu dari pendakian pertama kita jalan sampai di pos itu nggak ada omongan sama sekali. Nggak ada bahasa. Nggak ada. Silent. Jalan aja. Nggak ada bahasa ngomong. Lu dong, jangan buru-buru dong, jangan cepet-cepet, nggak ada. Jalan aja, kucuk. Tapi ritme dia
ikutin anak-anak, nggak yang cepet, nggak yang lambat, ikutin aja. Sampai di pos itu dia bilang, anterin gua dong. Wah, ada omongannya nih, pikir saya mau boker nih gitu. Ya udah lu ke bawah aja. Wah, gua takut sendiri gitu. Karena kalau dulu kan kita nggak ada headlamp kayak sekarang ya. Patromak. Udah kayak apa itu bawa patromak ke bawah. Sama senter. Kan? Senternya yang masih silver itu ya? Silver center bawa patromak, taruh digantung di pohon. Saya nungguin, dari saya di atas, dia di bawah. Kok lama banget ya anaknya. Nggak naik-naik gitu. Udah dingin juga saya. Karena waktu itu memang jujur saya nggak, untuk kelengkapan jaket segala macam memang nggak ada. Jadi saya cuma modal Wearpack STM. Wearpack STM. Jadi naik gunung udah kayak STM. Wearpack STM saya pakai. Udah, saya nunggu ada sekitar setengah jam atau 45 menit baru naiklah dia. Saya lama banget tuh. Tidur saya bilang. Dia nggak ngomong. Cuma jalan aja ngucu-ngucu sampai di tenda. Sampai di tenda, kita masak segala macam, Indomie apa, makan segala macam. Itu kita nggak tidur, semuanya nggak ada yang tidur. Karena cuaca dingin, nggak ada yang bisa tidur, gigil gitu. Dan posisi kita tidur itu kaki di luar tenda semua segini. Jadi kaki kita di luar tenda, itu dinginnya kerasa tuh. Oh, bukan main. Udah gitu pakai Wearpack doang, modal Wearpack, kaos kaki sekolah yang sebuntung, pede udah. Akhirnya sekitar udah malam lah. Ini teman saya si Agus memang selalu setel pengajian aja. Dan tiba-tiba entah kenapa itu radionya kencang sendiri bang, suaranya kencang sendiri, tak kecil, tak kencang. Saya pikir baterai kan, takutnya udah karena dingin, cuaca dingin kan, ganti tetap aja kayak gitu maksudnya, cuacanya naik turun radio. Nah si Bejo ini tidur di samping saya nih, posisi saya kan berbaris tuh tidurnya. Si Bejo di samping saya ngegerung kayak orang apa ya, kayak macan gitu loh, gitu. Wah, ini anak kedinginan pikir saya nih. Cok, bangun lu. Saya kan ngerinya namanya dingin, takutnya hipo atau apa kan. Bangun lu, ngapain lu? Gitu doang. Akhirnya si Wawan bangun nih. Kenapa Din? Saya nggak banyak ngomong, tahu nih. Kenapa nih? Bangunlah si Bejo nih. Bangun duduk, tapi nggak ngomong bang. Duduk diem gitu. Tidur lagi. Wah, ini anak ngigo, pikir saya gitu kan. Tapi ketawa-ketawa dianya. Ketawa sendirian, cengang-cengeng. Saya sama Wawan cuma bilang, ini anak ngigo nih kayaknya. Ya udah kita tidur aja, bodo amat gitu. Karena kan biasa bercanda kan. Udah kita tidur. Itu udah badai segala macam di luar tuh. Jam 4 sekitar jam 4 lah. Kita bangun, kita kan mau ke atas, mau ke Pelawangan. Si Bejo ini turun lagi ke bawah, ke mata air tuh. Dia sendiri ke bawah, kita tungguin. Kita udah packing segala macam. Dia nggak lama dia balik. Yang anehnya itu bang, kita nih ngedirin tenda di pohon-pohon segini. Keadaan badai itu, pohon-pohon segede gini bang, tumbang, pohon-pohon gede. Yang di pikiran saya cuma ada, untung nggak ketibaan gitu. Wah, ketibaan wah. Modar semua udah. Pohon gede-gede sini tumbang semua, tapi tempat saya enggak. Pohon kecil maksudnya ya pasal logika kalau kena angin pasti patah lah. Sedangkan pohon-pohon. Jadi tenda saya tuh nggak kena pohon, nyamping semua jatuhnya. Wah, pohon itu di samping tenda saya semua. Gede-gede pas saya bangun. Wah, semua. Bejo ke bawah tetap dia. Jalan ke bawah ke air kan. Saya bangun sama teman saya udah prepare segala macam. Ini gimana nih? Saya tanya sama Wan. Lanjut kawan. Lu jauh-jauh kesini mau ngapain? Kalau cuma sampai sini doang. Mungkin dia motivasi kita. Kalau lu cuma jauh-jauh dari Jakarta lu kesini cuma sampai sini doang, mendingan lu tidur di rumah. Bercandanya dia. Tapi kan itu bahasa kasar, ya juga ya. Dengan keadaan yang kabut, jarak pandang itu sekitar 4 meter dari teman ke teman. Saya nungguin Bejo naik ke atas. Bejo belum naik, bikinlah kita susu kaleng. Belum naik juga nih anak, udah mau, pokoknya cuaca langit itu udah kelihatan putih lah, udah mau pagi kan. Saya bilang, Wan, kalau nggak naik juga samperin Wan, takutnya kenapa-napa di bawah kan, karena ada batu juga, takut licin kan. Samperin Wan. Iya. Selesai kita masak, kita sisain lah dia satu gelas buat dia kan.
Selesai kita masak, naiklah dia dengan wajah yang sama, yang kaku, yang nggak banyak ngomong. Udahlah kita kasih susu, minum, tetap minum. Dari situ dia cuma bilang gini, gua sini aja, gua mau naik, gua nggak bakal naik, gua di sini aja, lu pada naik aja deh. Tuh ngomong dia gitu. Ya udah kalau lu mau di sini, maksudnya kita masih dalam keadaan bercanda, karena biasa bercanda. Ya udah lu mau di sini, gua mau naik nih berempat. Kita jalan, dia ngikutin kita, tetap ngikutin kita walaupun dia keadaannya kayak gitu. Cuman saya sama Wawan sama teman-teman bilang, kayaknya nggak beres nih si Bejo nih, kayaknya ada yang dipikirin nih, atau apa, atau ada masalah apa, cuman dia nggak cerita kan. Jalan kita pagi tembus pohon-pohon tumbang gede itu. Yang anehnya ini Bang, jadi saya hubungkan dengan pendakian saya yang kedua di Gunung Slamet, saya ketemu sama orang yang sama, cewek yang saya bilang itu, yang di pendakian saya kedua, cewek yang saya bilang pakai apa sih, kayak jubah. Satu orang tapi cepat jalannya. Logika, namanya pohon tumbang segede itu pasti kan dia ngelangkah paling nggak dia naikin pohon, tapi dia nggak Kayak pendaki atau apa nih? Oh pendaki Bang, saya jelas cewek kok pendaki, tapi saya memang nggak lihat ke bawah ya. Saya fokus ke dia bawa tas kayak tas DP kan, pakai jilbab gitu, kayak mukena jilbab gitu putih. Tapi dia di pohon tuh kayak loncat-loncat gitu, Cepet banget jalannya gitu loh. Ini siapa? Mungkin bikin saya Akamsi, mungkin bikin saya gitu. Udah kan. biasa di situ. Iya udah biasa mungkin lah, Akamsi. Dan itu yang lihat saya berempat, si Bejo nggak lihat. Kita jalan-jalan sampai saya di Pelawangan. Jam 6 pagi, setengah 7-an lah, setengah 7 saya sampai. Terus saya bilang sama teman saya, ini tas lu taruh sini aja, karena nggak mungkin kita bawa beban ke atas. Tas taruh sini nggak bakal ada yang ambil. Jadi lu nggak samit, dia bilang, kata Wawan. Samit lah, ngapain lu sampai sini tanggung, nggak samit gitu. Taruh tas semua segala macam. Baru jalan trap berapa langkah, nggak bisa saya, kaku. Kondisi saya kaku. Jadi dari Pelawangan kan dia luas tuh Bang. Naik mau ke jalur itu, 2 langkah dari jalur, dari semak-semak udah batas vegetasi, mau naik. Itu kaku saya. Batu-batu itu ya? Iya sebelum batunya, sebelum. Kaku, pikir saya, wah keram nih, pikir saya ini kan. Keram nih, terus teman-teman, lu ngapa? Tahu gue nggak bisa jalan nih. Wah lu keram, lu kedinginan katanya. Lu mau lanjut gak? Gue sih lanjut lah, tanggung, orang udah mau naik ke atas tuh. Akhirnya saya bilang gini, gua ini kayak dah kaki gua masalah nih, kayaknya nggak bisa jalan nih. Udah deh, gue tunggu sini aja Pelawangan lah, nggak naik, saya bilang gitu. Saya nggak naik, bang. Wah lu bener aja, masih lu sini nggak naik, gak daripada nyusahin kan. Akhirnya teman saya naik tuh berempat, saya di bawah di Pelawangan, sendirian Pelawangan saya. Tapi memang waktu itu rombongan saat saya itu cuma saya doang, nggak ada pendaki lain, karena saya taunya itu setelah saya turun. Pak Kadus bilang pendakian kali ini cuma rombongan situ doang. Grupnya ini doang ya? Nggak ada pendaki lagi. Gitu. Teman pada naik ke atas, saya paksain buat naik bang. Paksain saya naik, masa sisi bunga nyampe ke puncak. Karena kalau dulu di Slamet itu kan, Edelweiss itu kan tinggi-tinggi pohonnya bang. Sekitar 2 meter. Kita kalau mau ambil Edelweiss itu naik. Bebas petak, tik-tak. Beda sama di Surken ya? Beda pendek ya? Nah, sama dulu naik bang, petikin. Itu udah kayak petani lah. Tik ambil. Saya pokoknya stuck di situ, nggak bisa jalan. Jalan kaku. Turun saya, abis apa saya maksain udahlah. Saya diem duduk tuh. Saya duduk diem aja. Lama-lama saya pikir, apa iya sih nggak bisa. Saya cuma mikir gini. Masa sih segini doang sih? Maksudnya mental saya gitu. Coba lagi Tetap nggak bisa. Nggak bisa naik. Rasanya berat? Berat. Kayak kita dipegangin gini perutnya. Kayak kita dipegangin gini. Pas saya mau naik, teman saya turun berempat nih. Turun sampai di bawah, teman saya cuma bilang gini, ya cemen lu nggak naik ke atas. Lu besok jangan naik gunung lagi kalau kayak gini. Ya biasanya bercanda. Tapi saya ngambil hati. Udah amat saya pikir gitu. Daripada gue nyusahin dulu pada. Akhirnya kita bikin bukan bipakan sih. Duduk di situ ngobrol segala macam. Bejo kumat. Bejo nih. Ngegerung lagi tuh, bang. Ngegerung lagi. Waduh, kenapa sih? Dari tadi di atas kayak gini nggak?
Enggak, aman-aman aja, ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, bercanda katanya. Kok di sini begini, dia bilang gitu. Nggak tahu, apa lapar bagaimana, ya kita masak lah. Kita masak segala macam. Tapi dalam kondisi ini bang, kondisi yang air panas ini kita masak nih, itu sama si bejo itu diminum. Kalau dulu mungkin belum ada apa ya? Belum model nesting ya? Belum panci lah, panci mak ya, di rumah. Bawa. Panci Indomie. Panci Indomie itu minum, langsung diminum, dipegang gitu, sampai ke muka tuh kan, sampai ke siram muka gitu. Hah? Kita temen-temen, sakti juga dalam hati ini, nggak ngomong apa bang, ngegerung aja ngegerung. Kita prepare, siap buat turun. Susah, bejo nggak mau jalan. Nggak mau jalan, diam, duduk, melotot. Cuma mata gini bang. Nggak ngomong, nggak apa-apa gini ya. Wawan udah tahu nih gelagat-gelagatnya nih Wawan. Ngomong lah sama teman saya, Gus, bejo nggak aman nih, bejo lagi masalah nih. Kenapa? Kayaknya ada yang, ya mungkin Wawan kan agak sensitif dengan hal-hal yang mistis ya. Peka ya? Ini kayaknya ada yang nempel ini dia nih. Terus gimana nih? Kalau emang dia nggak mau turun, mau nggak mau kita seret. Wawan no komitmen. Karena kalau kita nggak turun sekarang, bisa kemalaman di jalur. Iya. Dia bilang kan. Kita dengan logistik yang udah menipis gitu loh. Akhirnya, ya udah kita tunggu aja dulu. Mungkin dia juga nanti sadar. Nggak sadar bang, ngegerung aja. Kita tarik, yang awalnya dia nggak mau naik, ya saya bilang itu. Jadi kejadiannya mirip dengan pendakian saya yang kedua. Kalau ini kejadiannya mau bejo, kalau yang pendaki kedua kejadiannya sama si Agus. Nah pas kita mau turun, dia nggak mau. Itu kita berempat megang nggak kuat bang. Tenaga dia tuh, wah mungkin 10 kali lipat dari tenaga orang ya. Udah super lah ya. Udah super lah, kita pegang semua, buah berontak nggak bisa. Wah, ini kalau kayak gini gimana caranya nih Wan? Sekarang gini aja dah, ambil tambang katanya, warin tambang. Karena waktu itu jujur aja kalau menurut saya Wawan itu bisa dibilang kan bela dirinya lumayan. Ya, karena memang dia di Tanah Abang itu memang belajar kan. Kalau saya ilmu bela diri Betawi lah. Ntar gue yang tanganin katanya gitu. Pokoknya kalau dia ngegubrak, tomprok iket. Dia cuma pesan gitu. Siap, gue yang tambang nih kita. Tambang plastik dulu belum ada ya, plastik lah. Oh dekat, bujuk udah gini ini. Ambil motor begini nih. Semarah dia tuh kayak marah. Matanya tuh udah ketahuan kalau orang marah tuh ngeliatin si Wawan tuh. Kayak mau mukul tapi nggak mukul. Dipegang sama Wawan. Bak, sikat banting, buak jatuh. Buak jentangnya. Sama anak tomprok sama anak. Buak. Si Agus sama Wawan diikat tuh, kakinya diiketin. Kakinya dulu bang, nendang kan. Benar. Udah diem, tangannya dipegangin. Gua nggak mau balik. Gua mau di sini. Gua nggak mau turun, gua mau di sini. Lu nyusahin anak-anak aja lu. Sampai kita gaplok-gaplokin. Masih biar dia tuh sadar. Iya. Karena ya kita jujur aja untuk pengetahuan penanganan hal kayak gitu kita nol. Namanya masih pada bocah ya? Iya, kita taunya pokoknya gaplok pasti sadar kan gitu kan. Iya. Nggak sadar bang. Bangun duduk, tapi dengan kondisi tangan dipegang nih. Kaki udah diikat nih bang. Berontak. Gua nggak mau turun, gua mau ke atas. Jadi mau minta naik ke atas dia. Dari jam berapa ya? Jam 7 atau jam 8 sampai selesai saya jam 12. Jam 12 kurang sekitar. Udah siang kok, matahari udah di atas kepala gitu, kepala udah ketahuan ya. Bayangan udah ketahuan udah jam segini lah. Kalau orang dulu kan pikir, oh bayangan segini berarti jam segini kan gitu. Iya benar. Hitungannya seperti itu. Akhirnya gimana nih caranya? Intinya satu, ikat. Kita harus turun cepat nih. Karena kita ngejar ke bawah. Kalau nggak ngejar juga, ya udah kita ngecamp lagi di tempat yang semalam. Udah Wan,
Gue udah pegang ini, masih si Bejo ini kita udah pegang nih, mau diapain nih anak nih. Sekarang gini aja dah, kalau emang dia, kita tanya baik-baik dulu dah, mungkin baik-baik dia bisa nih ditanya nih, maksudnya kan dalam keadaan yang tenang gitu. Kita tanya tetap aja galak dia, udah ngegerung, pokoknya nggak ada omong, ngegerung aja gitu. Udah. Akhirnya kita gini bang, Wan, seret turun. Kita ikat tangannya. Kita apa? Kita pegang kaki sama tangan tuh. Jadi nurunin dia tuh, megang badan sama kaki itu. Digotong. Digotong gimana maksudnya? Ini kakinya nih. Kaki pegang gini. Sama apa badannya. Jadi yang teman saya mundur. Oh, gitu. Kayak gini. Nurun dia. Tapi nggak berontak. Oh, nggak berontak? Untungnya nggak berontak bang. Mundur. Baru jarak sekitar 10 meter, 10 langkah. Berontak bang. Wah, udah tuh. Udah turunin. Sekarang gini Jo, terserah. Anak-anak udah capek bang. Udah capek lah, udah kurang tidur. Fisik udah kena juga. Maksudnya takutnya mental anak-anak juga yang kena kan. Ketahuan gini. Kalau lu mau tinggal di sini, lu tinggal deh. Gue mau turun terserah lu. Bodo amat. Gue buka nih iketan lu. Lu mau kemana kayak bodo amat. Karena anak udah pusing, udah mental, udah kena, udah stres. Terbuka bang. Dibuka diem. Yang anehnya kita turun ikut turun. Oh, udah nggak dipaksa lagi? Ya, ikut turun, tapi dengan kondisi yang masih begitu. Tapi jalan udah kayak robot tuh. Gitu jalannya. Itu mulutnya udah ngoceh, kita nggak ngerti ngoceh apa, pokoknya jalan kita nggak pikirin. Sampai pos 7, pos 6 berhenti, ngamuk lagi tuh dia, kumat lagi. Itu sekarang turun kalau misalkan dari Pelawangan ke pos 5 paling kalau turun ya paling lama paling 2 jam setengah lah, 3 jam sampai jam 4, jam setengah 5 karena kendala mulu dianya gitu lagi, nanti gitu lagi. Akhirnya kita putusin bikin camp lagi di pos yang tadi saya bilang mata air itu, semalaman lagi di situ. Kita bikin tenda segala macam, dan anehnya Bejo nggak apa-apa. Malam itu normal, ketawa ketiwi. Wah, anjing nih anak ngerjain nih, pikir kita nih anak-anak nih, anjing nih anak ngerjain kita kali nih. Sampai lu gini ketawa aja. Wah, lu kayak nggak tahu gua aja, gua kan kalau bercanda emang begitu gini. Bilangnya gitu kan makin kesel anak. Ngehe banget. Iya, kurang ajar nih. Udah mana anak, ya udah deh. Lu emang bangsat lu. Biasanya kalau dulu bahasanya frontal banget kan. Nggak lama kita pas mau pagi, mau packing barang segala macam, ngadat lagi bang, nggak mau turun, gitu lagi masalahnya, nggak mau turun. Akhirnya kita kan dengan kondisi yang kayak gitu, kita tarik seret, pegang tangannya dua-duanya, seret aja dua-duanya, dorong, gimana cara turun. Akhirnya jalan pelan-pelan turun. Nah di situ bang, sebelum pos 3 kayaknya, karena kalau dulu kan patok-patok doang. Sebelum pos 3 di situ ada yang enggak cuma saya doang yang lihat. Jadi teman-teman saya ini juga ngelihat. Jadi Bejo itu kalau carrier itu kan minimal dia di atas kepala berapa meter lah, seberapa senti lah ya. Iya. Itu enggak tinggi bang. Hah? Tinggi sekitar 2 meteran lah dari kepala dia. Carrier ya? Iya. Sampai anak-anak bilang, siapa yang gendong ya? Gendong siapa ya gitu. Sampai orang bilang, lihat gak dia? Anak-anak pada ngeliatin dia nih, tapi dia diri gini bang, begini. Itu bawa carrier, kuat bawa carrier, masih bawa carrier gitu. Itu di atas carriernya dia masih ada lebihannya lagi. Berarti carriernya jadi panjang? Carrier panjang. Si Wawan bilang gini, astagfirullahaladzim, apa nih? Ada apa nih? Gitu. Lama-lama kecil, ngerucut kayak tiang listrik. Runcing, habis hilang tuh, tes. Udah kita cuma bilang, lu ngeliat nggak? Jangan diomongin. Enggak, mesti diomongin. Jalan lagi bang. Jalan lagi, tapi dia ngikut tetap. Cuman kondisi dia masih begitu, masih ngotot. Jalan berapa meter sampai di pos payung lagi. Akhir tuh, sampai di pos payung, duduk kita istirahat segala macam. Saya pikir udah deket lah, bau udah nggak jauh, paling 2 jam lah sampai ke dusun kan. Iya. Duduk ngobrol, lari Bejo, semak. Kondisi siang, sekitar jam 1-an lah mungkin. Lari ke semak bang, wah kayak babi nyeruduk gimana sih? Kayak babi nyeruduk, tiba-tiba gitu. Kita lagi pada masak makan apa, tahu-tahu dia bangun lari, kayak pohon semak-semak gitu. Kaget lah anak-anak, kejar dipegang, lagi ini kayak step,
Di semak-semak tuh kayak step gini. Ini mata udah putih nih. Matanya udah hitam tuh, nggak ada, udah putih, udah step kayak step gitu. Waduh, mati di pikiran saya gitu kan, mati anak. Kata sampai sama Wawan tuh, kepalanya ditendang sama Wawan. Saking keselnya. Jangan bercanda lagi di pikirannya. Tendang kepalanya, wah, tetap aja kayak gitu. Melotot dengan kondisi yang kayak step. Nah, dengan inisiatif akhirnya saya gini, Wan, kalau kayak gini nggak bisa, Wan. Takutnya dia lari kayak gini. Udah, kita ikat lagi aja dah. Kita ikat lagi. Satu orang turun ke bawah. Saya bilang gitu. Bilang Pak Kadus, minta tolong maksudnya. Kan mereka lebih ngerti lah. Di sekitar sini ada apa, di mana kita nggak ngerti. Minta tolong lah ke Kadus. Teman saya, si Bejo turun. Baru ya, misal sekitar 15 menit atau 20 menit, balik lagi. Lu ngapain balik lagi, bukan ke bawah lu? Tolol banget lu. Katanya. Udah turun ke bawah. Gua itu lihat ular katanya. Ular apaan? Ular gede banget. Lu mah halu lu. Yaudah, Wan, temen Wan, biar gue di sini. Udah, dia turun berdua, misah bang. Misah, jadi nggak ketemu jalan, dia begini balik lagi ke saya. Jadi dia turun nih, berdua misah, tapi balik lagi. Diputar lagi ke tempat itu? Balik lagi ke saya, ke itu payung lagi, balik lagi ke payung. Ya, dibalik lagi. Di saya merinding. Akhirnya saya bilang, Wan, sekarang begini aja, Wan. Situ kan udah berapa kali naik sini. Mungkin situ tahu gimana penanganannya, pernah ngalamin atau pernah dikasih wejangan sama Kadus kayak gimana kalau ada kendala kayak gini. Wawan cuman begini, ya kalau emang lu mau ambil dah temen gue ikhlas. Ngomong gitu? Ngomong gitu, saya pikir bercanda. Lu ambil dah temen gue ikhlas. Ntar gue mau bilang aja mau nyokapnya, nggak tahu dia jatuh kemana. Pikir saya bercanda. Ngaco lu kan ngomong, enggak, gue udah capek. Kita nggak bisa bang, nggak bisa turun dengan kondisi dia kayak gitu. Karena dia ngamuk, berontak. Kita udah kondisi yang lemah, udah nggak bisa berontak dia. Sampai Wawan gini, sekarang begini aja lah. Lu ikhlas nggak kalau temen lu mati di sini? Ditanyain tuh empat-empatnya. Lu ikhlas nggak kalau temen lu mati di sini? Kalau kayak gini keadaannya, lu ikhlas nggak kalau temen lu mati di sini? Lu ikhlas nggak? Gue ikhlas. Udah, kita ikhlasin. Biarin dah. Kehilangan teman satu daripada kita semuanya mati. Nggak lama kita ngomong begitu, ketawa Bejonya, ngelengking ketawanya, kayak suara kunti lah. Oke. Dari semak itu ketawa. Kondisi kita udah ikat, ketawa. Sampai di saya merinding. Melotot tapi ketawa. Anjing, si Wawan kesel, tambah kesel tuh Wawan. Diangkat sama Wawan, dibanting mau dia. Buak, mampus lu. Malah gitu sama Wawan, dibanting. Buak, mampus lu. Dubrak, jatuh, ketawa, enggak berhenti-berhenti ketawanya. Kalau kita ketawa pasti ada jeda. Dia nggak ada. Ketawa melengking tapi nggak ada jeda. Kita liatin ini sama bertempat nih. Udah, kita liatin aja, biarin sampai di mana dia. Nanti juga capek di sendiri, dia tidur. Tenaganya habis kan, karena udah diikat nggak bisa ngapa-ngapain. Wawan, udahlah, kita baca lah atau apalah. Itu udah capek. Dia masing-masing punya, entahlah apa yang dia doain, kita nggak tahu. Kita masing-masing udah kita berdoa nih biar dia nih nggak diganggu lah. Karena si Wawan udah tahu nih anak pasti diganggu. Karena dia udah ngeliat katanya waktu di base camp, dia akhirnya cerita waktu di bawah tuh. Akhirnya selang sekitar jam 3:30 atau jam 4:30 lah, beres, aman, sadar. Anjing, gue diikat nih. Lu bercandanya kebangetan lu pada. Udah sadar ya? Iya, gue diikat gini, ngapain lu? Agak lu, rese lu, larian mulu gitu. Dibuka sama Wawan. Larian mulu lu katanya. Rese lu. Jadi kan lu, gue mah tahu orang yang nggak bisa diem cicilan, dibilang gitu. Buka lah bang, jalan normal pas udah mau sampai rumah Kadus. Sebelumnya itu ada jurang-jurangan, itu jalur jurang-jurangan, lari ke atas, balik lagi minta ke atas. Gue mau ke atas, gue nggak mau turun, gue nggak mau turun. Sampai dari nada awalnya rendah sampai teriak, gue mau ke atas, gue nggak mau turun, gue mau ke atas, gue nggak mau turun. Aduh, kumat lagi di pikiran saya nih. Wan, gimana caranya Wan? Bikin pingsan kayak Wan? Bikin saya gitu kan? Percuma Din. Percuma kenapa?
ini kita mau apain juga tetap aja ntar begini lagi. Sekarang begini, ini kardus udah deket nih, gue bilang turunlah ke bawah. Akhirnya Wawan turun ke bawah, panggil Pak Kadus. Datang Pak Kadus tuh masih bawa cangkul kardusnya. Pak Kadus dari kebun mungkin masih bawa cangkul, pakai peci waktu itu, pakai baju batik. Samperin, cuma diginin doang sama Pak Kadus. Lah saya nggak ngerti lah bahasa Jawa lah, bahasa dia daerah dia. Langsung lemes, serak jatuh blak, pingsan. Potonglah ke bawah, sampai di rumah Pak Kadus. Sampai rumah Kadus itu udah mau maghrib. Iya. Lama banget. Lama, karena dia itu kendala dia. Iya. Sampai di Kadus maghrib, udah mau maghrib. Kata Pak Kadus gini, kalian bahasa kita lah, sampean orang Islam semua, Islam, sholat, wudhu sholat. Kita suruh sholat, yang nggak sholat ikut sholat. Yang biasa nggak pernah sholat istilahnya. Kenapa kan sudah sholat, namanya ngomong sholatlah kita. Itu Bejo dalam keadaan pingsan masih. Sholatlah kita bareng Pak Kadus waktu itu. Selesai, segala macam. Duduk meriung. Karena waktu itu kita belum ada rombongan lagi bang. Jadi rombongan cuma kita doang, belum ada datang pendaki lagi. Duduk semua. Jadi Bejo udah kayak mayat di depan kita nih. Kita sila semua, dipimpin Pak Kadus. Di atas kepalanya itu Pak Kadus. Kayak disolatin gitu? Iya, dipegang kepalanya, bacain ini katanya, baca Fatihah, ya kita baca ikut 7 kali kita bacain sama Pak Kadus, dipegang kepalanya. Selesai bangun. Tapi dalam kondisi bangun ya nggak langsung segar, cuma melek-melek gini. Liatin kayak orang aneh gitu maksudnya. Cuma ngeliatin gini, liatin teman gitu. Liatin satu-satu, diliatin semua sama dia. Jengkel-jengkel. Wah, kumat lagi. Saya pikir kalau udah kumat di sini udah Pak Kadus, pikir saya udah aman lah. Cuma jengkel-jengkel, duduk. Dia masih lemes duduk. Anjing lu, gue ditinggal di atas. Gitu. Anjing lu, pada gue ditinggal di atas. Lu di mana nih sekarang? Jadi masih kondisinya masih antara sadar nggak sadar. Kata Pak Kadus, biarin aja, nanti gue disadar. Kasihan minum sama Pak Kadus. Mungkin minum itu udah ada doanya lah. Saya nggak paham. Kasih minum sama Pak Kadus, tidur. Udah biarin aja istirahat. Bangun nih si Bejo. Kita nungguin dia tetap, masih takutnya dia kenapa-napa lagi kan. Dia udah bangun, segar, beres, aman, udah mulai normal tuh. Udah mulai kembali normal lah otaknya lah. Udah agak-agak beres lah. Udah gitu ngobrol-ngobrol. Kok gue ada di sini dah? Pasan tadi gue di atas. Lu di mana? Gue naik apa namanya? Lagi metik pohon apa? Edelweiss. Jadi ingetnya begitu, seinget dia lagi metik Edelweiss. Terakhir dia ingat. Yang dia ingat terakhir di situ kata dia. Oh ya udah, mungkin lo ini kali apa namanya halu kali, ya udah. Akhirnya kita makan dulu tuh bang. Kita makan selesai. Ditanya sama Pak Kadus, sampai ngalamin apa di sini? Tanya. Saya nggak ngalamin apa-apa. Kalau saya pribadi, saya nggak ngalamin apa-apa. Cuman saya cerita kalau Bejo nih ngalamin ini. Dan Bejo nggak kerasa. Dia nggak kerasa kalau dia ngalamin itu. Akhirnya Pak Kadus bilang begini, sampean inget nggak yang saya pesen? Jangan ngapa-ngapain di gunung ini. Kita berempat nih, maksudnya kita ngapain gimana gitu loh. Kalian ada yang diambil atau apa di sini gitu? Nggak ada, kita nggak ngambil apa-apa gitu. Coba periksa masing-masing, takutnya ada yang lupa. Periksain satu-satu. Si Bejo itu di celananya ada batu bang, batu kerikil segini. Batu kerikil segini di celana dia nih, celana sekolah SMA, cari, diambil, di Bejo. Ini sampai narin batu nih, diambil sama Pak Kadus batu. Ini kamu bawa dari rumah atau dari mana? Gak tahu. Wah ini masalahnya kamu. Saya udah bilang jangan ngambil apa-apa atau metik apa-apa. Kamu ngambil batu ini katanya, balikin lagi. Kita suruh balikin ke atas. Jadi si dia nih bilang begini bang, gue pengen boker. Kalau orang dulu ya, itu mitos mungkin ya. Daripada gue nyusahin temen, gue lama boker, udahlah gue kantongin batu. Iya. Nah, kalau itu mitos ya. Zaman sekecil percaya dengan ngantongin batu gak bakal boker kan gitu kan. Akhirnya dia cerita tuh, iya gue ngambil batu, gue inget itu. Ambil batu, terus gue ada di puncak. Lagi metik apa? Ini Edelweiss. Kalau udah dibilang, Jo, lu jangan ambil apa-apa, gini. Ya gue sih niatnya cuma pengen nahan boker. Niat sepele yang bukan niat yang benar-benar mau ngambil, mau bawa pulang, enggak. Maksudnya itu cuma pengen, kalau orang lu bilang nahan boker lah.
Akhirnya Pak Kadus bilang gini, saya udah pesen sama kamu semua nih, terutama Wawan, kamu di sini udah 2 kali, ini 3 kali kamu bermasalah baru kali ini kan naik. Iya, ya udah kamu pulangin, kamu ketua rombongannya. Akhirnya kita pagi itu nggak boleh malam, jadi kita pagi tunggu besok pagi jam 5:30 naikin. Harusnya saya udah pulang, nggak jadi pulang. 5:30 kita naik tuh. Saya tanya sama Pak Kadus, Bejo ikut nggak? Ikut. Tempat sih, udah ngikut ntar kumat lagi, pikiran saya kan. Ntar masalah lagi Pak Kadus. Enggak, saya jamin gitu. Dengan yakinnya Pak Kadus bilang saya jamin. Bener Pak, bener saya jamin. Enggak apa-apa, karena dia yang bikin masalah. Gitu loh. Dia yang bikin masalah nih si Bejo ini, walaupun nggak sengaja, dengan bukan niat yang dia mau ambil. Naik lagi kita cuma bawa batu bang, naruh batu itu di air, batu kali itu. Jadi ternyata di batu kali itu, si Bejo itu pas boker, pas nongkrong itu, dia kayak ada yang masuk, kayak dingin gitu masuk, gitu. Kayak ngerasa ada yang masuk, seret gitu. Ada yang masuk, nah dia ngelihat di atas, kan kalau di bawah itu mata air di bawah, di atas tuh ada kayak apa sih, bukan bukit sih, kayak pundukan gitulah. Dia ngeliat itu ada orang di situ, manggil dia sini. Di situ dia udah ngeblank, dia nggak tahu dia itu dia. Tapi yang saya bingung dia sampai di tenda, dia nggak sadar kalau dia sampai tenda. Dia sadarnya sampai di base camp, di puncak pun dia nggak sadar. Dia metik apa, dia kumatnya gimana dia nggak tahu. Singkat cerita kita balikin tuh batu ke situ bang, kita balikin tuh batu, taruh. Pokoknya taruhnya yang penting disitulah posisinya. Udah taruh tuh batu. Jo, apa lu udah minta maaf lu? Jadi kita penunggu sini. Ya nggak tahu lah Bejo ngomong, ya buang batu taruh. Udah lu wudhu situ, cuci muka lah paling nggak gitu. Buang sial lu. Dia segala macam udah beres, jalan kita ke bawah. Sampai di bawah, harusnya kita pulangnya besok, ditahan lagi. Pak Kadus bilang gini, sampean, jangan pulang dulu. Waduh, besok saya mau pulang, pagi-pagi harus kan, kalau dulu itu mobil baknya bak sayur bang. Ada cuma jam 8 pagi. Setelah jam 8 pagi lewat, nginep lagi semalaman. Besok lagi baru pulang. Itu mobilnya cuma itu doang. Jadi yang ke Bumi Ayu mobil bak sayur. Akhirnya kita nginep, Pak Kadus bilang, besok sampai jangan pulang. Emang kenapa Pak Kadus? Pokoknya pulang. Udah kita nggak pulang, kita ikutin lah. Kita semua itu di ini. Mungkin kalau dia adat ritualnya dia itu kita dimandiin semua. Sampai ini diikutin semua nih. Cuman memang kebenaran si anak ini si Bejo ini, saya bilang, lu sih aneh-aneh, gue bilang mobil parkir gue kan kesengaja. Jadi dia berpikiran gini bang, dia ngambil batu ini, Pak Kadus bilang batu kecil itu tempatnya, sehingga sananya diambil gitu loh, nggak terima lah makhluk ini. Gitu. Jadi dia yang kena akhirnya. Nah lama-lama kita mikir gini, kita bisa balik nggak Pak Kadus? Kalau kita bisa balik, kita besok balik. Bisa besok balik, tapi tunggu semalaman ini, jangan pulang dulu. Udah kita di rukyah segala macam, dibersihin segala macam. Pas pada saat pembersihan itu di tempatnya Pak Kadus itu kayak semacam apa ya? Kalau angin ketahuan lah, goyang-goyang, masuk berangin gitu lah. Ini enggak bang, goyang-goyang gitu, kayak gempa, gerbuk, keberasa itu, gerbuk, kayak gempa kecil lah, goyang. Nggak lama itu ada 5 menitan, goyang. Itu pas Bejo lagi lagi dibersihin yang saya bilang gitu. Udah diem, gempa udah. Kata Pak Kadus gini, ini bukan gempa, ini dia udah balik ke sana katanya, ke tempatnya. Dia cuman apa sih bahasa kasarnya salam gitu. Kalau kita tuh tanah gebrak gitu, jadi der gitu kan. Dia cuman pamit sama sampean, cuman pesen jangan macem-macem lagi kalau kesini gitu. Makanya pas waktu pas pendakian kedua, saya sempat berpikiran saya mau mecahin mitos. Kenapa saya nggak selalu sampai di puncak, gitu loh. Saya mau pecahin itu. Saya bilang di pendakian saya yang keduanya. Karena saya rasa penasaran aja. Karena memang saya mungkin rombongan saya itu di situ menurut Pak Kadus, lu tuh di sini udah gak diterima. Di gunung ini lu tuh udah gak diterima misalnya. Kalau bahasa kasarnya dia itu, lu pada gak diterima di sini. Gak bakal lu nyampe ke puncak misalnya gitu. Akhirnya selang pas mau pagi,
Pak Kadus pesan, nanti kalau udah di rumah, tolong ya kirimin apa namanya doa untuk Mbah Slamet. Karena orang sana bilangnya Mbah Slamet. Mbah Slamet. Iya. Gunung Slamet. Dia bilangnya Mbah Slamet aja. Oke. Pokoknya sampai nanti kalau udah di rumah, kirim doa untuk Mbah Slamet. Gitu. Kirim doa untuk Mbah Slamet, tujuannya apa? Biar kalian tuh nggak diganggu. Selang pagi kita mau balik, kejadian lagi. Tapi itu sebelum jam 8, jam 6. Kita habis lagi sarapan. Sarapan makan sarapan, bangun bejo. Diem gini bang. Itu Pak Kadus sudah lagi di kamar mandi karena dia kan waktu itu mau ke apa? Sawah. Ke ladang. Mau ke ladang kan. Kira-kira kita udah pamit mau pulang. Bangun lagi si bejo udah diri. Bukan robot ini, Robocop gitu. Wah, kita udah pikiran udahlah. Biar kita tinggal aja lah ya, kita tinggal aja lah. Udah amat gitu kan. Gak lama Pak Kadus keluar dari kamar mandi tuh. Ngeliatin si bejo ini. Ngomong lah bahasa Jawa, saya nggak ngerti bang, masih bahasa Jawanya dia. Gini. Si bejo bukannya lemes, tapi si Kadus itu dicekek sama dia. Dicekek, mau tonjok gini. Kadus dicekek mau tonjok gini bang. Itu dengan keadaan mata yang melotot, mau ditonjok. Dipegang anak-anak tangannya. Kata Pak Kadus, mungkin Pak Kadus gini, udah biarin aja. Sampai di mana dia mau ngelawan saya gitu. Tapi mukul tuh nggak bisa. Begini cuma tangannya gini doang nih. Ini lehernya Pak Kadus nih. Matanya melotot, cuma gini doang nih. Nggak nyampe mukulnya. Cuma gini aja tangannya. Lemes sendiri, jatuh, prak, pingsan. Pak Kadus cuma bilang gini, oh, situ mau nantang saya. Bahasa kita nih. Situ mau nantang saya. Gitu. Ayo kalau mau nantang, mumpung situ masih di sini. Belum jauh dia bilang gitu. Ya kita nggak ngerti maksudnya di bejo ini apa gitu loh. Karena kita nggak paham masalah mistis ya. Akhirnya Pak Kadus bilang, ini teman kamu masih kena ini. Begitu dia nantang saya. Ayo sampai di mana juga ayo. Kita tungguin. Saya mikir gini, ketinggalan mobil lagi nih yang ada di pikiran saya nih. Mobil sayur. Iya, aduh, ketinggalan mobil sayur lagi di pikiran saya nih. Aduh, Wan, apa? Kita nggak jadi pulang, Wan, apa? Ketinggalan mobil sayur. Ah, lu itu pikirin ntar itu yang penting temen dulu, bilang. Saya bercanda biar nggak pada stres juga kan. Nggak lama dia bangun tuh jam 7, bangun lah bejo. Cuma bilang gini, itu dia nangis bang. Jadi yang awal matanya putih melotot itu dia langsung nangis air mata cuma gini. Sama si Pak Kadus, hampura. 3 kali. Hampura. Cuma Pak Kadus pegang palanya. Bilang gitu. Isyarat. Udah. Selesai, segar, bawa barang. Balik langsung. Pak Kadus bilang, jangan ingat-ingat kesini lagi. Jangan ingat-ingat kejadian ini lagi. Ya, kalau udah di sana jangan ingat-ingat lagi. Terutama ini nih. Gitu. Sama si bejo ini. Jangan sampai ingat-ingat lagi. Siap. Harus. Sampai di Purwakarta ngobrolin masalah itu. Jangan cerita tentang bejo kumat tuh di kereta. Buang aja kalau di kereta mah. Selesai kita beres, sampai di Purwakarta segala macam, pulanglah kita ke rumah. Sampai di rumah, apa yang Pak Kadus pesan kita laksanain. Ngirim doa. Iya, kita berlima kumpul waktu itu di tempatnya Wawan di Tanah Abang di Kebun Pala 1 kita ngumpul. Besok ente ke rumah nih, Kebun Pala kita ngopi. Oh, mainlah kita ke Kebun Pala, aman, nggak ada masalah. Naik angkot, wah bejo aman, masuk. Kirim doa bareng-bareng, Fatihah 7 kali ya. Iya 7 kali ya. Kirim doa buat Mbah Slamet. Kirim doa segala macam. Kita kirim doa. Ini bejo yang awalnya dia maksudnya orangnya yang agak frontal. Cuma diem nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tangannya begini nih. Ke kepala dia sendiri gitu. Jadi kepala dia kayak dia usap-usap gini. Gini. Anak-anak cuman udah di sini ini udah amat gitu. Jadi tangannya begini, setiap dia baca doa itu satu kali selesai, tangannya naik gini. Doa lagi. Itu tangannya naik sendiri. Sampai 7 kali. Selesai, udah.
Si Wawan penasaran, lu ngapain Cok? Tahu, tangan gue naik sendiri ya. Lu punya ilmu setan kali lu. Gitu. Itu tiba-tiba naik Bang. Nah akhirnya selesai pendakian saya saat itu, saya punya rencana sama si Agus nih berdua yang di pendakian kedua kalinya. Gus, nanti bulan Agustus akhir kita naik lagi Gus. Emang ngapain? Gue cuma mau pecahin teka-teki di otak gue Gus. Emang kenapa? Kenapa gue kalau udah sampai batas vegetasi gue nggak bisa jalan? Akhirnya kita punya rencana buat naik ke pendakian yang kedua kalinya. Yang saya udah podcastin waktu itu kan. Kita punya rencana di situ. Oke siap gini-gini. Dan tapi memang saya buktikan sampai terakhir saya naik ke Gunung Slamet itu di bulan Februari tahun ini saya nggak bisa naik atas. Masih tahun ini? Sampai tahun ini. Apa saya kena karma? Saya nggak tahu. Apa memang saya gimana ya? Ya saya juga nggak paham sampai sekarang ini teka-teki ini sebelum saya bisa pecahin Bang. Saya masih penasaran. Makanya sekarang ini saya bersyukurnya saya punya pendaki-pendaki yang anak-anak muda lah, yang tangguh-tangguh kayak Bang Paul kan. Itu ntar bakal saya tumbalin itu. Oh, Paul. Saya tumbalin ya. Tangguh tapi playboy percuma. Pokoknya nggak boleh, lu gondrong doang tapi itu saya tumbalin. Kita tumbalin ya. Kita tumbalin. Lu harus bisa mencahin kenapa gua nggak bisa naik. Bener Bang. Harus berbagi cerita, maksudnya ini pengalaman gua loh. Lu bantu gua dong. Kok gua nggak bisa naik gitu ya kan? Harus tahu gitu. Jadi saya cuma gini Bang. Sampai sekarang ini, apakah saya kena karma? Tapi kan bukan saya yang berbuat. Iya, bener. Gitu loh. Bener. Kecuali saya yang berbuat. Iya. Saya yang ngambil batu, saya nggak ngambil batu. Jadi setiap saya kalau naik ke Slamet itu, dan saya bilang, 2 langkah batas vegetasi, saya berat. Sampai terakhir kemarin di bulan Februari, tahun ini, Februari itu, saya naik dari Batu Ireng ya, kalau dari Permadi sampai Batu Ireng kan, batas vegetasi, itu 2 langkah, lemes saya. Berarti bukan dari Bambangan aja, semua jalur? Semua jalur. Selagi itu selamat? Iya. Oke. Semua jalur. Sampai jalur Jurang Mangu pun nggak tembus saya. Jurang Mangu. Belum pernah kan Jurang Mangu? Nggak tembus. Saya nggak ngerti. Sampai kalau jalur Jurang Mangu itu kan jalur pendaki, jalur pemburu. Gitu. Saya masih tahu lah kalau jalur Jurang Mangu. Saya nggak pernah tembus. Saya nggak ngerti. Terakhir saya Februari nggak tembus. Jadi yang saya rasain nih Bang, di Slamet itu, ya entah ini halut saya, tapi saya yang merasain sendiri. Setiap dari batas vegetasi, saya naik 2 langkah, brek, langsung duduk, brak, lemes, kayak ayam sayur. Mundur 1 langkah, seger, normal, maju, brek. Berarti kalau dibilang teori kekurangan oksigen itu nggak juga, mungkin Bang, masa jarak 1 langkah satu gitu. langkah, kecuali udah 10 langkah bisa jadi. Iya. 1 langkah, bro. Akhirnya ya saya, kemarin pas Februari itu ya saya cuma di bawah masak. Turun daripada saya jadi masalah, udahlah. Ya bisa menangi puncak dari jauh. Nah itu dia mikir, aduh. Jadi saya cuma berpikiran dalam hati saya gini. Lu pada naik enak banget di puncak ya, selamat gini. Gue nggak nyampe puncak loh. Gitu loh. Sampai sekarang saya belum bisa percayain itu. Sampai sekarang. Jadi memang dari awal pendakian saya di tahun 96 itu, awal pendakian pertama saya yang saya bilang bejo bermasalah, sampai kesurupan, kerasukan segala macam. Dilanjut dengan pendakian yang kedua di bulan Agustus, di akhir bulan Agustus, saya ngajak Agus yang bermasalah, bukan saya yang bermasalah. Kalau saya yang bermasalah mungkin saya terima. Gitu doang. Jadi permasalahan setiap pendakian tuh ada yang satu rombongan saya ikut pasti bermasalah. Yang 5 ini nih, Wawan, Agus, Bejo, saya bilang itu pasti ada masalah. Saya berangkat sama Wawan, si Agus yang bermasalah. Kayak kejadiannya kayak Bejo, mirip kayak Bejo gitu. Jadi itu pendakian yang benar-benar saya sampai sekarang saya nggak habis pikir. Gunung yang bisa dibilang untuk abang sampai hari ini nggak tuntas ya? Nggak tuntas, betul. Berarti ini ntar gue namain kutukan Gunung Slamet nih. Ya biar kutukan Bang, Bisa itu kan jadi, ya kan? bisa jadi, Bang. Itu dari omongannya si Kadus itu yang menyatakan kalian kapanpun nggak akan bisa Nggak bisa ke puncak. atas, iya. Iya. Dan itu kejadian. Ya itu makanya yang saya bingung kenapa saya. Padahal mereka bisa muncak. Bener, harusnya 5-5-nya dong. Semuanya nggak bisa dong. Itu doang masalahnya. Iya sih.
Nah, itulah bro, ya namanya Alam ya. alam dan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal mungkin kita bang ibaratnya sepele lah apa sih, tapi nggak ada salahnya kan kita ikutin. Iya, betul. Iya, iya karena sebuah kearifan lokal pasti dibuat karena ada sebuah kejadian. Iya, bukan begitu bukan? Bukan. Nah, bang ini apa namanya? Ini berarti ente penasaran ya di tahun yang sama masih naik lagi ya? Masih naik lagi. Itu. Saya penasaran. Nah, untuk yang pengen tahu episode satunya nih, ntar gue kasih linknya di sini ya, karena ini 2 episode yang saling nyambung nih. Nah, nanti episode 3-nya bang, kalau abang mau ke sono lagi kan mau ajak Paul nih, ajak gue juga bang. Ajak gue juga. Gue siap. Ya. Gue kontenin bro. Jadi rencananya kan Paul kita mau tumbalin bang ya? Tumbalin bang, jangan gondrong doang. Yang gondrong. Jangan tahu aja lu. Nah bang, ini dari episode yang kita udah ulas 2 episode ini tentang Gunung Slamet. Berarti ini bisa dibilang gunung di Jawa Tengah yang menurut abang tuh paling misteri lah ya. Iya betul. Gunung Slamet ya. Iya. Kalau abang naikin kayak mungkin Sumbing Sindoro itu nggak ada masalah ya Nggak harusnya? ada masalah bang. Argopuro pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kenapa dengan Slamet ya? Nah, itu dia. Entah. Semeru pun nggak ada masalah. Gitu ya? Nggak ada masalah. Oke bro. Nih sebelum kita tutup, bang, pesan abang dan dari seorang pendaki lawas kepada para penonton yang nontonnya kan ada juga yang pendaki pemula yang kayak saya nih. Betul. Ini apa sih yang bisa abang sampaikan mereka semua bang? Jadi gini bang, balik ke diri sendiri. Kita pendaki nggak ada senior, nggak ada junior. Betul. Karena di alam itu nggak berlaku untuk itu. Pengalaman yang berlaku, Hanya beda pengetahuan yang berlaku. Tapi satu, saling menghormati, saling menghargai. Intinya kita saling menghormati satu sama lain. Kearifan lokal ya kita hormati. Benar. Mereka punya aturan sendiri, kita ikutin. Benar bang. Mereka punya ketentuan sendiri ya kita ikutin. Benar. Itu menurut saya terutama. Jadi orang-orang lokal sekitaran daerah situ pasti dia punya adat istiadat yang harus jangan kita langgar. Percaya nggak percaya berarti itu memang ada gitu. Itu pertama. Kedua, safety prosedur. Harus aman. Jangan kayak saya naik pakai seadanya, ya kan? Harus benar-benar karena semua butuh persiapan. Mental, fisik semua. Satu. Kedua, ketiga sampah, bang. Ya, yang saya lihat itu, ya maaf nih, saya bukan masalah mau pendaki senior, mau pendaki junior, tetap sampah itu. Yang saya pikir sampah. Karena orang paling males itu bawa sampah. Betul. Paling males bawa sampah. Saya pikir itulah jaga alam kita. Karena kalau bukan kita yang ngejaga siapa lagi gitu. Itu doang bang pesan saya. Jangan sampai anak cucu kita udah nggak bisa ngeliat apa yang kita lihat ya. Betul. Bukan main. Nah ya itu dia bro. Bener banget kata abang yang namanya kita mengunjungi sebuah gunung, kita semua adalah prinsipnya tamu. Betul. Kita tamu harus menjaga sikap, harus menjaga segala macam lah. Ya kayak lu lah, lu rumah lu didatengin orang, atau orang seenaknya segala macam. Lama-lama pasti bawanya mau nampol kan, Betul. sama aja. Betul. Iya, sama. Iya, apalagi tamu-tamunya kayak Paul gini. Oke brother, gue Arfi dari Jajah Malam dan abang Siap, Bidin. Bang Bidin, makasih banget nih. Sama-sama, Bang. Udah bercerita tentang pengalamannya, Ya, pengalaman makasih. lawas yang Makasih. sangat bermanfaat, sangat Ya. berguna buat kita semua. Dan buat lu semua yang pengen bercerita, lu bisa WhatsApp kita, nanti gue hubungin atau kita samperin. Oke, kita pamit dulu Bang ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.